Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semuanya dimanapun kalian berada? Semoga dalam keadaan terbaik untuk saat ini. Indonesia merupakan negara tropis yang diliputi oleh banyaknya hutan hujan lebat dan tanahnya yang subur. Indonesia memiliki berbagai macam keanekaragaman hayati di dalamnya. Tanah yang subur memungkinkan segala jenis tanaman dan tumbuhan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik di Indonesia. Tak terlepas dari itu, Indonesia memiliki banyak sekali gunung berapi aktif. Tinggal di lokasi dekat dengan gunung berapi aktif mengharuskan kita sikap dan sigap dalam menanggapi bencana alam. Bentuk mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk penyadaran kepada masyarakat bahwa penting untuk kita mengetahui segala apa-apa yang kita lakukan saat terjadi bencana. Kita akan mencoba mewawancarai pihak dari BPBD Sleman secara eksklusif guna meningkatkan kesadaran masyarakat dan memberi wawasan kepada masyarakat terhadap pentingnya mitigasi bencana untuk mengurangi segala jenis resiko yang terjadi dalam bencana apapun. Berikut wawancara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Alvin Rohmana dari jurusan Teknik Sipil Universitas Islam Indonesia dari unit 122 angkatan 61. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pandita Wirayudo dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia KKN unit 122 angkatan 61. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahasia Melita Wijaya. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Saya dari KKN unit 122 angkatan 61. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari unit 122 KKN UII akan mencoba mewawancarai Bapak Kepala Dinas dari BPBD Sleman. Dengan Bapak siapa, Pak? Bapak Soko Supian. Bapak ini di BPBD sebagai apa, Pak? Saya sebagai Kepala Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Ini kita akan coba mewawancarai langsung secara eksklusif gitu tentang betapa pentingnya gitu Pak, pentingnya pemahaman atas mitigasi bencana. Ya, soalnya di negara kita ini Pak, mungkin terhitung daerah yang rawan bencana mungkin ya Pak. Ya, betul. Dan mungkin kawan-kawan juga yang ada dimanapun itu mungkin ada, setiap daerah ada BPBD-nya mungkin ya Pak. Ada setiap kabupaten ada. Peranan BPBD sendiri di daerah itu untuk apa Pak? Ya, jadi gini, BPBD adalah dinas atau badan yang menangani penanganan bencana di daerah. Jadi untuk Kabupaten Sleman ada BPBD Kabupaten Sleman, yang mana badan ini yang menangani kaitannya dengan penanganan bencana mulai dari pra bencana, saat bencana maupun pasca bencana. Ini adalah tugas yang diemban oleh BPBD Kabupaten Sleman. Nah selain itu tuh ada lagi nggak Pak BPBD itu? Nah, jadi gini, jadi BPBD ini dalam rangka penanganan bencana itu tidak pada waktu pra bencana atau sebelum bencana, kita mempersiapkan semua elemen masyarakat, kemudian juga di samping itu persiapan untuk mitigasi yang lain. Nah, misalnya seperti ini, jadi untuk sebelum bencana kita latih masyarakat untuk menangani bagaimana caranya menangani bencana. Kita latih dari Kabupaten Sleman semua desa-desa akan bentuk desa tangguh bencana. Jadi mereka kita latih, kita gelar di lapang bagaimana menangani bencana untuk masyarakat. Kemudian yang kedua, kita persiapkan sarana prasarana untuk mitigasi bencana, persiapan EBS mulai dari sistem. Jadi kita ada 20 EBS yang kita pasang, baik di daerah-daerah rawan banjir, rawan tanah longsor, kemudian rawan awan panas maupun banjir lahar dingin. Itu sudah pasangin EBS, sehingga apabila terjadi bahaya yang mengancam, nanti EBS itu akan berbunyi atau bisa dibunyikan. Kemudian yang ketiga juga peralatan kita siapkan. Jadi kita sudah di samping
early warning system kita kerjasama dengan BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, kemudian juga BPBD yang menangani gunung Merapi. Ini kita ada kerjasama sehingga peralatan yang ada di BPBD maupun BMKG ada konektivitas dengan BPBD. Sehingga dari itu BPBD bisa memantau semua pergerakan, baik itu nanti mau ada cuaca, mau ada angin, mau ada hujan deras, mau ada tanah longsor, kita ada pemantauan kita, baik itu melalui konektivitas dengan BMKG dan BPBD. Setiap perkembangan perubahan apapun dari BPBD maupun BMKG itu memberikan informasi ke Pusdalog. Kita punya namanya Pusat Pengendalian Operasi, ya. Sehingga kita tahu semua kejadian dan apa yang akan terjadi, kira-kira itu kita siapkan untuk daerah rawan longsor. Kita latih bagaimana cara menangani longsor. Jadi di desa itu kita bentuk tim, misalnya ada tim namanya Desa Tangguh Bencana, yang mana nanti desa itu sudah membentuk tim, orang-orangnya siapa yang nangani sudah dibentuk. Dan sana kita latih desa Tangguh Bencana bagaimana menangani tanah longsor. Sehingga kalau ada tanah longsor, bagaimana evakuasinya, itu semua kita siapkan. Sehingga mereka tahu daerah yang rawan angin kencang, kita latih bagaimana daerah-daerah Sleman Barat itu banyak kejadian yang kencang, itu kita latih dengan Desa Tangguh Bencana penanganan kencang. Lereng Merapi, karena itu banyak sering terjadi lahar dingin, kemudian ada istilahnya kudus gembel itu juga kita latih bagaimana penanganannya, mitigasinya seperti apa, itu yang kita lakukan. Kemudian yang keempat, di dalam rangka mitigasi kita siapkan jalur-jalur evakuasi. Kita siapkan jalur evakuasi, kemudian titik kumpul semua sudah kita pasangi petunjuk maupun papan-papan petunjuk setiap titik kumpul. Nanti juga ada peta jalur evakuasinya kemana, titik kumpul di sini, jalur evakuasinya kemana, sudah ada petanya, sehingga mereka akan mudah untuk saya kumpul di mana, semua sudah tahu. Kita siapkan rambu-rambunya, itu semua kita siapkan di dalam rangka mitigasi. Sehingga intinya mitigasi adalah pengurangan risiko bencana, mengurangi korban, mengurangi kerugian dan sebagainya. Yang tadi saya dengar tuh ada kita harus memahami mitigasi bencana gitu Pak ya. Menurut Bapak nih apa sih Pak pentingnya kita harus memahami itu gitu loh. Soalnya kita nih di Indonesia itu kan dari berbagai macam daerah gitu. Ya. Jadi di dalam rangka penanganan bencana ini memang yang terpenting adalah mitigasi, yaitu pengurangan risiko bencana. Kemudian Pak, kalau yang di daerah Sleman kan ada Gunung Merapi itu. Ya. Kebetulan kalau erupsi itu hampir 4 tahun sekali ya. Ya. Itu ada antisipasi khusus atau bagaimana? Ya. Jadi untuk Merapi ini semua warga Merapi di semua lereng Merapi ada berapa desa ya, itu ada yang kena itu sekitar 8 desa di 3 kecamatan yang biasa kena erupsi Merapi. Ini semua dusun, bahkan dusun bukan 3 desa sudah kita siapkan pelatihan bagaimana dia mengantisipasi apabila terjadi erupsi Merapi ini kita kan punya aplikasi ini Seisman Disaster Informasi System. Misalnya kita di sini ada bencana, kita bisa lapor. Tapi itu udah otomatis sendiri ya Pak? Mungkin kita udah jarak 3 kilo gitu Bunyi, udah HP langsung bunyi dan perlu ada peringatan. Nah, ini akan bergetar. Itu gimana caranya kan mitigasi sebelum gempa? Ya, kan udah kita sampaikan di depan bahwa masyarakat sudah kita latih, karena kita kan nggak tahu, hanya kita tahu-tahu
soal gempa, tapi kadang sudah kita latih bagaimana cara menangani. Wah, ada gempa, saya harus berlindung seperti apa. BPBD ikut membantu secara materi juga. Lah ya, makanya itu kan ada peraturan tadi yang mengatur tentang bantuan bencana. Jadi setiap ada bencana kita akan menghitung, verifikasi kerugian, kita bantu 80% dari itu. Menurut Bapak nih, proker kita tentang mitigasi itu buat ke masyarakat itu menurut Bapak gimana? Menurut pada masyarakat yang khususnya di dalam rangka penanganan bencana, masyarakat harus memahami apa itu bencana sehingga jangan sampai kita bingung di dalam rangka penanganan bencana. Ini yang prinsip. Untuk itu kami pada masyarakat agar setiap pemerintah memberikan informasi itu yang perlu diperhatikan. Ya, berarti penting ya Pak buat kita ini semua berketerampilan Ya, dalam mengatasi. betul. Mungkin itu aja sih Pak dari kita. Semoga Indonesia ini tetap aman lah, kita semua terampil dalam mengatasi bencana. BPBD berperan juga, masyarakat juga harus berperan dalam mengatasi ini. Itu ya, mungkin teman-teman juga dimanapun kalian gitu ya, harus paham yang namanya bentuk mitigasi sebelum, saat, dan pasca ya Pak, agar meminimalisir kerugian, meminimalisir korban dan negatif yang lainnya gitu. Ya semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT ya Pak. Kurang lebihnya mohon maaf ya Pak. Terima kasih buat sama-sama. Bapak Kepala Dinas BPBD Sleman. Kami dari KKN Unit 122 Angkatan 61 mengucapkan terima kasih juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga Mas Agus nanya takut. Oke, Pak. Makasih ya, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. ya sama-sama.